Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya enggak Kang Mas? Yang paling takut itu kan manusianya yang jadi Tuhan. Betul. Karena begini, ketika di level pertama kita harus manut terhadap Allah, kemudian melawan hawa nafsu. Nah itu benar di sisi suwi selalu untuk tidak memunculkan nafsunya hamba. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata nafsu itu sendiri kalau kita telusuri, ya piyambake dhewe kuwi lho. Nggih, ya napa Kang Mas? Ya napa? Pertanyaan simpel mawon ya napa? Lagi putus-putus tadi suaranya Kang Mas. Jadi apakah pandangan ini kan tergantung sama level, level kesadarannya, ya kan Kang Mas? Ya, kesadarannya. Ya, jadi tergantung pandangan kun fayakun gitu. Jadi orang bermaksiat terhadap Allah itu juga sudah kun. Yang saya maksud maksiat ini ketika dia tidak ataupun dia ingkar terhadap Allah. Misalnya dia merasa dirinya itu Tuhan, misalnya itu kan. Dia yang sendirinya bahwa kita jangan dia kita yang punya kuasa. Nah itu kan di tahap awal Allah berkuasa, Allah yang Tuhan itu kita hamba. Nah cuman ketika masuk ke level berikutnya, ternyata manusia itu tidak bisa apa-apa. Termasuk laku ingkar itu juga di dalam lakuni Allah gitu loh. Bagi manusia yang sudah mati kemanusiaannya, ya wis ora urus semua laku-laku itu. Kenapa? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berlaku atas seluruh manusianya, Allah yang berkuasa atas seluruh manusianya. Bila manusianya sudah sadar diri bahwa dirinya tak ada, bila manusianya sudah sadar diri bahwa dirinya tak wujud, maka tak akan ngaku-ngaku lagi ini salah, ini benar, ini mungkar, ini benar. Tidak bisa ngaku-ngaku lagi, ya kan Kang Mas? Ibarat baju yang tak punya apa-apa, baju yang tak bisa berkuasa apa-apa. Apakah mungkin baju ini bisa komentar ketika kita ke nightclub, ke diskotik, atau ketika kita ke masjid? Apa baju bisa komentar, menyelah apa yang kita kerjakan? Iya enggak? Enggak bisa. Nah, jadilah baju yang hanya terima ing pandung. Jadi kalau baju itu sudah menter, dikapak nuai menter, dihujat menter, dipuji menter. Kenapa? Hujat dan puji sudah tidak berlaku lagi bagi manusianya, ya kan? Iya. Itulah yang dimaksud. Begini, gambarannya terus. Oke. Berarti sengkuning kalau ini kita lihat di tokoh pewayangan ya. Oke. Sengkuni sama Wakuduro atau
Pontodewo lah. Itu nilainya sama. Sama, bagi dalangnya sama. Bagi dalangnya. Iya, yang lakukan itu semua, yang menceritakan itu semua, ya hanya dalangnya, iya enggak? Iya, betul ya. Jadi tergantung manusianya sudah kembali ke dalam surga atau ketiadaan atau kembali kepada Adamnya apa belum. Bila manusianya masih belum kembali ke asal mulanya, ketiadaannya, kegoibannya, yang masih ngeyel manusia ini. Ngeyel itu apa? Panas, anar, selalu panas dengan apa yang terjadi. Selalu panas dengan takdir-takdir Tuhannya. Iya kan Kang Mas? Jadi memang semua itu tidak ada yang salah. Sudah suratan takdir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Maknanya di sini bukan matinya badan. Kalau matinya badan ya selesai semuanya. Yang dimaksud Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, matinya jiwa. Yang mana jiwa, hati, roh keras melebihi kerasnya batu, selalu panas dan panas menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi memang lumrah. Banyak orang yang tidak paham, ya lumrah, tidak ada yang salah. Kenapa? Allah sudah berbuat begitu. Meskipun kita dihujat orang, diremehkan atau direndahkan orang, lumrah, tidak ada yang salah. Kenapa? Allah sudah buat begitu. Kalau Allah tidak membuat begitu, ya tidak ada semua itu semua. Iya kan Kang Mas? Jadi itulah letak agama yang lurus itu. Agama yang mana dipulangkan semua segala yang ada ini kepada yang mewujudkan, yakni uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ia tidak ada semua ini. Ya kan Kang Mas? Ayo, apalagi yang mau ditanya-tanya? Terus ada pertanyaan dari teman lah, dari teman. Menanyakan laisa kamisli pun itu pengertiannya pripun. Soalnya tak perlu jawab karena tidak ada yang selain dia, makanya ada yang menyamain. Iya. Saya menjawabnya seperti itu. Gimana sebenarnya? Jadi memang seluruh manusia meskipun merasa ahli makrifat, siapapun manusianya, termasuk saya, siapapun semua orang, pasti terbentur dengan Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Lah, ya apa-apa, lah siapa-siapa ini ciptaan siapa? Kalau Allah tidak serupa dengan apa-apa, Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, lah apa-apa, lah saya, Anda ini ciptaan siapa? Apa kita bisa menciptakan apa-apa dan apakah kita bisa menciptakan diri kita sendiri? Ya tidak, Kang Mas? Jadi sebenarnya yang bukan apa-apa, sebenarnya yang bukan siapa-siapa itu di dalam surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Sudah datangkah dulu ketika manusia masih belum bisa disebut? Nah, ya bukan apa-apa, ya bukan siapa-siapa, itu manusianya apa Tuhannya? Manusianya. Nah, bila Allahnya tidak bisa menciptakan apa-apa dan tidak bisa berperan siapa-siapa, manusianya selamanya ya jadi Tuhan terus di dalam anar api kepanasan. Kalau manusianya yang merasa lebih wujud daripada Allah, kenapa manusianya merasa lebih wujud daripada Allah? Allahnya tidak seperti apa-apa, Allahnya tidak jadi siapa-siapa, Allahnya pengangguran di atas sana, ya enggak?
Ya, gitu ya. Seolah-olah Allah tidak berlakukan oleh manusia. Seolah-olah Allah tidak dikuasakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusianya merasa berkuasa sendiri atas keberadaannya. Ya enggak, Kang Mas? Nggih. Orang-orang yang membela hawa nafsu. Cak Mo, alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo tanggapannya apa? Mungkin ada tambahan yang bisa kami dengarkan. Monggo Cak Mo. Assalamualaikum bentuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Yang perlu dipahami adalah tersurat dan tersirat. Adanya siang dan malam. Al-Quran itu ada yang tersurat, seperti Al-Quranul Karim yang kita baca. Sedangkan Al-Quran yang tersirat, siapa yang bisa membaca? Seperti adanya siang dan malam, tersurat dan tersirat, dan baik dan jelek, dan semua manusia atau umat Islam insya Allah sudah menghatamkan Al-Quran. Apakah sudah menghatamkan Al-Quran yang tersirat? Selama manusia hidup sampai mati, coba dikaji, dibaca, dimaknai, dipahami, dan dimengerti. Sudahkah bisa membaca dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tersurat yang ada di tubuh manusia? Itu yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh sebagian orang. Menurut saya seperti itu. Sedangkan yang tersirat itu banyak. Saya melihat jenengan semuanya secara kasat mata. Nyata, real. Tapi tersiratnya di mana? Nampak tapi tidaklah kelihatan. Kenapa tidak dikaji? Cuma ceramah mungkar nakir aja, dengan begitu kan? Yang tersirat itu sangat penting. Termasuk yang ada di masing-masing tubuh manusia. Itu sangat penting. Nek cari wong Jawa dioncek di situ. Nah, yang tersurat ini yang tidak bisa diganti untuk bisa membaca yang tersirat itu ya juga membutuhkan lelaku, membutuhkan banyak hal lah, perjalanan. Tidak usah kemana-mana tapi tahu semua. Tapi kemana-mana juga bisa tahu semua. Nah, yang tersirat ini yang tidak dipahami dan tidak dimengerti. Nek jare wong Jawa ora dionceki. Mangan bareng mentah. Ya terkadang mohon maaf banyak orang bicara tapi foto karo mumboni manuk. Yang inti, yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu tidak dikaji. Kalau tidak di sosmed, saya bongkar. Tapi ini sosmed harus silan. Tidak boleh, itu merupakan rahasia. Kalau hanya untuk pemahaman saja, supaya agar orang mengerti dan memahami hanya dengan bahasa kiasan, itu boleh.
اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله